Salam Bim. Salam Dan. Ya, kembali lagi di bincang-bincang Brebes Indie Movie. Bim ngopi. Bim ngopi. Ya, oke. Nah, di sini untuk sesi kali ini atau di video kali ini, selamat datang buat yang baru bergabung dan jangan lupa yang belum subscribe. Sekali lagi subscribe. Karena jarene orang bijak, subscribe itu gratis. Nah, oke. Jangan lupa like, komen dan share. Nah, oke. Untuk kali ini mana benar ini Dan? Kira-kira Dan ya? Ya udah tahu lah ya. Di samping saya juga ada tamu. Ada tamu. Pastinya bincang-bincang. Oke. Nggak mungkin tidak bincang-bincang. tidak bincang-bincang. Oke, ya di sini Bim kedapatan tamu ya yang mungkin buat subscriber dari Brebes Indie Movie tidak asing lagi sebetulnya. Karena setiap film dari Brebes Indie Movie pasti anak Rene wong kiye. Iya. Oke, siapa dia? Yo, kita kupas ya. Nah, monggo Mas Anton, siapa? Salam-salam buat teman-teman dulu. Halo, dari semua warga masyarakat Brebes atau sekitarnya mungkin sudah pernah lihat ya nampang saya ini di produksi film dari BIM ya. Biar lebih kenal lagi, saya Anton Sugiarto dari masyarakat Brebes yang direkrut oleh sutradara dan komunitas BIM buat berperan di beberapa film dari BIM. Oke. Mas Anton rupanya namanya. Ya, jadi perlu diingat namanya adalah Mas Anton. Ya. Ingat-ingat ya. Ya. Sing sering nonton karnaval pasti weru. Ya. Iya, sing dipajang ning kae sih. Oh, mobil-mobil ya. Mobil. Ya. Sayangnya wis lama soalnya Karnaval, iya. Soalnya Winginya Lakahut sih ya. Lakahut. Untuk kali ini Mas Anton ya. Oke. Kita nih saya Mas Gani dan Mas Wahid dan saya ya, pengen berbincang lebih banyak lagi ya, pengen ngerti kayak ngubek-ngubek karena kan sementara ini kan kita kan mungkin akrabnya mungkin saat di lokasi, kemudian saat briefing ya kan. Dan kita mungkin berdua belum terlalu lebih detail dan ngerti lebih dalam ya. apa. Dan mungkin juga teman-teman juga pengen ngerti bisa maning-maning ke wong kiye sih, ya. Karena apa bisa dan ya? Apalah maning? Sebenarnya akeh ya kan. Cuma itu yang bisa jawab Mas Anton. Iya. Oke. Gimana Mas Anton? Mas Anton diceritakan dulu nih Mas Anton. Awal mula Oke. Mas Anton itu bisa kenal atau tahu Brebes Indie Movie Mas Anton? Jadi waktu itu 2020 ya, bulan April itu film pertama yang namanya Keliru. Sebelum Keliru itu saya sudah bertemu dengan Mas Wahid sama Mas Dika. Oh. Di rumah rekan waktu itu. Di siapa namanya itu ya? Aul itu. Ya, kancane kon. Sebetulnya kan jenis satu ya. Aku lupa itu teman. Iya. Pokoknya dekatan alun-alun. Iya, itu di 2020 bulan April di Keliru. Saya dikenalkan sama Mas Wahid sama Mas Dika. Itu buat peran yang pertama itu film 1 menit untuk lomba di Polres ya. Iya, Polres. Iya. Iya, sebenarnya saya nggak tahu ya saya itu punya bakat di seni peran atau enggak, itu sebenarnya saya nggak tahu. Cuman di waktu itu pengen nyoba aja Mas. Pengen nyoba. Iya, ternyata di seni peran itu menantang ya. Oh, iya. Walaupun ekspresi saya itu sebenarnya belum bisa dikulik bahwa saya tuh bisa main ini. Cuman berkat pertolongan dari Mas Dika ya. Jadi bisa lebih diringkes lagi, saya punya peran ini ya akhirnya nggak begitu cocok banget sih ya. sedang lah buat main peran seperti itu. Cuman masih banyak lagi belajar buat meranin film ini gitu. Jadi saya kenal dengan BIM ini ya waktu sebelum April 2020 Mas. April tahun 2020. Berarti kurang lebih sekarang ini udah 1 tahun lebih ya? Ya 1 tahun lebih. Oh ya, waktu itu lagi belajar itu ya. Nah, iya. Wayang. Oh iya baru. Di ingat. situ tuh saya diajarin sama Mas Dika yang ngajarin tentang mimik wajah, intonasi dan sebagainya. Sebenarnya juga Mas Dika nggak yakin banget sih saya bisa peran seperti ini karena saya jujur orangnya pemalu Mas. Pemalu? Iya, dari kecil sampai
beberapa tahun setelah itu memang benar-benar pemalu. Malu. Ya kalau misalkan diledek sama teman pun saya nangis mas. Oh, Nangis beneran. baru tahu ya kalian ya. Mas Anton jebule. bahkan gini mas, waktu biasanya kan kalau SD kan ada kemah tuh ya. Oh iya. Kemah. Nah saya itu di Kecamatan Larangan SD kelas 5 saya ikut kemah. Saya benar-benar orang yang nggak punya berani sama sekali. Saya ikut kemah, tahu nggak? Apa? Sebelum Apa? selesai saya sudah pulang naik becak. resign. Kemah resign. ada pentas seni pun saya pura-pura saya membohongi ini dosen nih sebenarnya. Iya. Dosa. Saya membohongi guru, saya pura-pura sakit mas. Oh, jangan-jangan itu salah satu cikal bakal. Kayak Pak Guru. Atau jebule pura-pura. Saya jadi dosa ya. Jadi seperti itu, saya benar-benar nggak punya mental yang kuat hingga akhirnya itu waktu itu karena dari keluarga saya mungkin ada salah satu sosok saudara yang dia punya basic, dia pemberani. Akhirnya saya tertantang buat menjadi ya salah satunya lah ikut ini lagi. Dari semenjak itu baru saya ikut ini segala macamnya. Iya, waktu pertama kita ketemu kan kalau nggak salah Mas Anton juga sudah ini ya dinobatkan sebagai sinokritong ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Iya, jadi saya pertama ketemu Mas Anton, kenal Mas Anton juga karena itu ajang itu perlombaan sinoksitong kan. Gitu. Jadi memang dari awal pertama kali Mas Anton terjebur ke Berbisnis Movie ya. Itu memang berawal dari momen itu ya. Iya, momen itu. Tapi Kalau- sebelumnya memang dari Mas Wahid ya. Iya. Sudah mengenal ya, cari-cari informasi lah ya. Iya, soalnya menarik sih kan sinoksitong kan memang sudah dididik Hmm. dan sudah mendapat pendidikan yang bertahap kan bisa menjadi sinoksitong kan berarti mentalnya sudah Terjadi jadilah. ya. Iya, jadi Sudah kuat. dan apalagi Mas Anton juga punya tugas juga untuk mempromosikan gitu kan bagus juga kolaborasi sama kita yang Berbisnis Movie ya fokusnya ke film-film daerah gitu loh, bahasa daerah kan cocok nyambung. Tahun 2020 bulan April tepatnya itu saat pertama kali Mas Anton ikut film Keliru ya. Keliru. Saat pertama kali dapat tawaran atau dapat callingan dari salah satu memang sini sih sutradara bukan salah satu ya siji-sijine iya Lakamaning. Nah itu gimana Mas waktu pertama? Tanggapan pertama Iya, Tanggapan pertama. Yang pertama tertantang ya karena sebenarnya saya juga pengen nyoba seni peran itu seperti apa, lebih detail lagi, nggak asal-asalan. Ternyata memang bener-bener nggak asal-asalan. Jadi nggak cuman acting ini, ternyata memang harus ada plot diarahkan seperti ini dengan kameraan seperti ini. Pokoknya ribet lah. tidak seperti yang dibayangkan cuma action selesai. Ternyata enggak, harus di reading dulu, harus dilatih dulu intonasinya gimana sama Mas Dika. Ya seru juga sih akhirnya. Setelah itu juga ditawarin lagi buat ikut lagi. Ya semoga sih nantinya ada lagi. Pastinya ada lagi ya. Pastinya ada lagi tuh. Oh, ada lagi. Ya itu waktu film Keliru kan cuma 1 menit. 1 menit. Nah, belajarnya berapa hari? Lama itu. Karena baru pertama kali, take 1 kali aja ya, scene pertama itu ya Allah lama banget. Coba explain berapa seperti ini. take? Iya, kayaknya 20 lebih nggak ada. Explain seperti ini Ton, ini sama Mas Dika kan ya. Ya udah nggak apa-apa sih karena juga aku belum begitu kenal dengan seni peran. Akhirnya gitu gini. Oh ya udah dicoba dulu. Oh itu mati walaupun aslinya ekspresi itu datar banget. Iya memang iya. Ini yang akui. Makanya kalau misalnya kita mau bikin film komedi nggak cocok. Nggak Iya, cocok. susah. Walaupun nggak ada lagi aktornya harus Iya. ya ini. Mungkin Harus ganti lah. lagi. Iya. Tapi dicoba dulu sih ya. Ini juga namanya belajar. Mungkin di peran-peran yang lainnya juga. Ya tapi tak akui memang Mas Anton memang luar biasa lah semangatnya. Iya. Untuk belajarnya kan emang aktor untuk apalagi ketika Mas Anton jadi sinoksitong kan itu nggak acting kan harus Iya, asli, intonasinya asli. juga harus tegas, Betul. berwibawa lah ketika acting untuk jadi seorang
Waktu itu sudah apa ya? Apa ya, Contohnya di COVID ya? Keliru itu. Covid keliru itu saya jadi orang yang dari pulang Jakarta terus Oh iya. kemudian Oh, ya bukan, keliru. oh. Iya, Keliru. bener loh. Aduh. Oh iya ya, keliru yang pulang dari Jakarta ya. Iya. Yang takut itu loh mau Yang beli di- pulsa. Oh, iya, iya, Mau iya, beli iya. pulsa saja pakainya itu apa namanya? Jas hujan. Oh iya. Asli panas banget, yakin ini tangan melepuh ini tangan. Siapa yang ngasih ide itu? Nggak tahu. ajar. Tapi bener itu mas, saya beberapa jam itu kan karena mungkin dari awal loh itu syuting itu jam 1 nih. Iya. Iya, iya, Sore iya. itu ya. Siang. Siang banget itu. Kalau yang lainnya sih nggak apa-apa, cuma kan ada handscone Iya. itu kalau di ruang dingin itu nggak masalah, tapi kalau di ruang Panas. suhu yang panas itu keringetnya banyak banget mas. Betul. Apalagi bawahnya itu pakai Sepatu boot. Gak ada kaos kaki pakai sepatu boot, lecet itu Iya, saya. mungkin fotonya bisa ditampilkan di sini. Iya. Lecet itu saya kaki. Waduh, parah. Berarti bisa dibilang baru pertama kali terjun di film sudah disisa lah ya. Iya, sudah di Tapi Karena baru pertama. iya, betul. Ya men balik izin sih. Parisan mana? Iya. Oh, aku. Aku nangis Kayak nih repot. Jadi kayak pramuka maning ya. Iya, benar. Cuman memang di film itu walaupun sulit, susah tapi memang asik ya Mas Anton ya. Asik. Karena aku bilang aslinya gimana ya? Bukan karena lah, di film itu kita nggak benar-benar bukan bekerja di individu. Kita butuh banyak sekali. Contohnya di bagian aktor ada, di bagian art ada, di bagian itu ada. Jadi semuanya itu harus kompak. Kalau nggak kompak ya jadinya banget. Syutingnya iya, tapi udah digaji. Rutu-rutu bayar. Terus. Iya. Oke, sambil situ buat Oh iya. ngopi. Ini apa namanya? Kopi. Kopi. Karena dulu sponsornya. Oh iya. Jadi nggak ada ini ya? Iya. Ada. Masih diboksore oleh gelas jadul. Bunga-bunga. Ya barangkali teman-teman kalau mau ngasih sponsor bisa capri lah. Iya. Kopi apa aja lah, susu juga boleh. Nah, balik lagi ya Mas Anton ke apa? Oke mas. Tadi kan keliru ya, di film Keliru itu ternyata saya malah baru tahu itu film pertama Mas Anton. Saya sempat buat kayak mau bisa acting apa ora kan waktu itu kan memang saya kan di belakang layar ya. Iya. Apa sudah tempatnya sempit, itu kan di kosan ya. Di kosan. Kemudian tag-nya ulang-ulang padahal kan cuman ngilangna HP bae. Iya. Kan? Iya. Iya ya. Ini HP kok bisa? Iya, Apa mending ade? bukan. Apa mending ngomong? Itu di 1 menit itu mas. Iya. Saya berperan itu memang lah intonasi buat bicara itu jarang banget. Iya, Cuma hanya benar. gerakan-gerakan doang. Betul. Untung ya. Ya udah. Jadi agak lancar. Nutup lawang beping api papan ya. Mas cuma dijukutnya view-nya cuma Tawang toh. Aduh. Kayak jukut kayak jas hujan apa-apa. Iya. Sama apa kacamata dan Kacamata, lain-lain. iya. Walaupun gue lakukan view-nya. Iya. Hilang. Hilang. Karena kebetulan 1 menit. 1 menit. Iya. Tapi dari film pertama itu semakin banyak pembelajaran untuk Mas Anton melangkah ke film-film selanjutnya. Benar-benar dapat pelajaran banget di situ. Karena mungkin yang pertama kaget dulu ya. Ternyata di syuting itu seperti ini, bukan asal-asalan. Iya. Jadi harus tahu tahapan-tahapannya. Itu salah satunya. Jadi buat film di selanjutnya saya juga pengen memposisikan diri saya ini sebagai apa di peran itu. Pengennya sih kayak gitu. Cuma kadang buat ekspresikan ataupun peran itu masih mungkin belum muncul ya. Jadi tetap dilatih sama Mas Dika waktu itu. Nah, tadi bicara dari background story Mas Anton sendiri kan tadi kan sebenarnya anak-anak dibilang introvert atau pemalu. Kemudian berkembangnya setelah semakin banyaknya ajang, kemudian Mas Anton mengikuti ajang-ajang itu, termasuk salah satunya adalah Sinasitong yang membuat mentalnya Mas Anton semakin jadi ya Mas Anton ya. Iya. Makanya saat Mas Dika sutradara kita meng-calling Mas Anton ya sebagai apa ya? Step awal ya Mas Anton ya. Step awal. Untuk sampai sekarang sebagai aktor walaupun ya masih belajar juga. Nah, waktu pertama kali Mas Anton di apa ya briefing sama Mas Dika, apa sih sebetulnya kesulitan awal? Mungkin kan juga banyak nih teman-teman nih yang pengen merasakan, nyok aslinya pengen jadi aktor. Iya. Cuma memang kalau kita sebagai aktor awal itu harus memposisikan seperti apa sih? Iya. Pasti kan ketemu saudara-saudara kan kadang-kadang kan jengkel ya. Kemana ngomong kae. Apa mending hari misalnya bikin apa acting terus Iya. ketemu kamera akeh misalnya Iya, kan krune akeh betul. dewek ngomong dewekan apa Nah, iya. dewek Otomatis kan banyak
banyak apa ya keluhan dan lain-lain, apa bagaimana Mas Anton waktu itu? Kesimpulan saya yang waktu itu berperan di seni perannya, bahwa peran itu tidak dilakukan atas dasar diri kita sendiri, tapi atas dasar sutradara, bahwa sutradara yang diinginkan itu seperti ini, bukan kehendak diri kita sendiri. Jadi saya dulu nggak begitu, dulu saya kayaknya kayak gini lebih bagus deh Mas ya, kayak gini, ternyata salah. Jadi sutradara itu mungkin memang sudah punya konsep bahwa yang harus diperankan seperti ini, mimik wajahnya seperti ini, emosinya juga seperti ini. Dulu saya nggak seperti itu. Jadi yang paling susah di seni peran itu ya mungkin karena pertama, terus lah keinginan sutradara itu seperti apa sih? Apakah harus seperti ini? Karena balance-nya itu yang belum ketemu, jadi itu yang susah gitu. Buat mimik wajahnya seperti ini, ataupun harus emosinya seperti ini, intonasinya cukup seperti ini, itu yang agak susah gitu. Kalau yang lainnya mungkin bisa di itulah tambal-tambal gitulah ya. Tambal kayak ban. Ya, berarti Mas Anton sudah memaparkan presentasi. Itu menceritakan ya, sudah menceritakan bahwa ya yang namanya aktor awal otomatis punya bahasanya ya egois ya, ya punya perasaan, ya ini kan film saya, ya kan, ya pengen seperti inilah. Cuma kan tetap tadi kita punya prosedur, ada sutradara, kemudian ada kru yang lain. Walaupun mungkin menurut kita itu bagus, cuma kan sebenarnya tim produksi juga mempunyai planning yang lebih bagus ataupun punya planning tersendiri. Ya. Nah, tadi keliru sambil nginget-nginget Mas Anton. Ada berapa film yang sudah Mas Anton mainkan atau sudah Mas Anton perankan di Brebes Cine Movie? Di Brebes Cine Movie pada 2020 sampai sekarang ini ada berarti 3 film ya Mas ya. 3 film apa saja berarti? Yang pertama Keliru April 2020, terus yang kedua itu 14 Dina. Yang terakhir itu 2021 kemarin itu Paham. Oh, ini 3 film. 3 film. Nah, dari 3 film ini dan ternyata 3-tiganya lolos. Ya, padahal ya apa kita bisa dibilang masih belajar ya? Iya, masih belajar. Masih banyak yang bagus lagi di Brebes juga. Cuma ya kemungkinan nanti karena ya kompak tadi, timnya kompak dengan teman-teman solid ya. Pak, yang paling penting itu walaupun ya dibilang sanane itu produksi seadanya. Nah, film Keliru tadi sudah dijelaskan banyak hal. Nah, di film selanjutnya tadi ada 14 Dina. Bisa diceritakan apa saja yang Mas Anton apa sih yang seru ataupun apalah, ada pengalaman apa Mas? Ya kesan jadi peran di film kedua. Ya. Jadi film yang pertama dari Keliru ke film kedua 14 Dina itu berbeda banget ya, soalnya dari yang pertama mungkin krunya nggak begitu banyak, sedangkan di 14 Dina itu full banget ya. Jadi juara hadiah iya, jadi di situ mungkin lebih ada suasana syuting sebenarnya Mas ya. Yang lebih terkesan itu di adegan waktu mimpi lari-lari dan jatuh dari kursi itu. Sama Mas. Jadi yang paling seru itu, soalnya saya tuh lebih suka ada film, ada adegan yang memang gebrakan buat penonton. Jadi nggak flat penonton, jadi ada gebrakan yang seakan-akan wah kayak gitu loh. Jadi situ tuh dan mungkin walaupun prosesnya nggak cuma satu kali lari jalan jatuh enggak sih, sampai dadal-dadal ya Mas. Ya, jadi di situ ada peran di mana saya itu aslinya itu bermimpi di tengah hutan dan saya itu takut yang namanya itu satgas. Iya, satgas itu ada 2 orang satgas dan itu juga teman mungkin kebetulan di sini belum hadir ya. Mau ditangkap dilari, saya itu lari di situ di tengah hutan. Kemudian beberapa kali tag, mungkin antara 4 atau 5 kali tag ya. Itu jatuh, biar jatuhnya itu seperti action gitu. Akhirnya itu yang lebih berkesan sih menurutku, karena di situ ada Mas Ipung yang lucu. dari nubruke kamera nubruke cowok ya itu. Dari penjelasan kameraman sama sutradara itu suruh ngegrup yang namanya kamera
tapi ini gurunya benang merah Mas. Nah itu tuh dia di BTS. Nah jadi BTS nanti mungkin bisa dilihatkan. Entah di situ mungkin karena sudah lelah ataupun apa ya, kita nggak tahu ya Dan ya. Memang di situ memang tapi ya sebagai hiburan juga ya Dan ya. Dari Enggak, sebenarnya enggak itu. Si Ipung karena udah bingung karena pakai APD. APD Iya. itu sih kan gerak. Iya, kan. bener. Terus pengen gagianan pragat lah dia. Tubruk-tubruk sakanane tubruk. Padahal itu apa namanya take pertama ya Mas ya? Take pertama di hari Iya, pertama iya, sebelum iya, iya, pindah pertama. ke Set Islamic. selanjutnya. Take selanjutnya. Dan itu udah menimbulkan rasa seru ya Mas. Iya, betul. Terus yang kedua itu pas jatuh di kursi itu. Pasti kursi ya. Iya. Gumbrang. Itu termasuk adegan baru sih ya. Iya. Biasanya kan kalau kita acting kan cuman memaparkan mimik dan lain sebagainya. Ternyata di sini juga ada gerakan tubuh yang harus sesuai dengan arahan sutradara. Ada effort lebih lah ya. Ada effort lebih, usaha lebih di situ. Cuma memang di film yang 14 ini itu memang tim benar-benar Ya, serius, effort serius, ya. benar-benar mulai dari praproduksi, Iya. kita bikin skenario, bikin set, Malah bahkan kita ada itu namanya storyboard juga ya. ya storyboardnya 3D, juga. bagaimana tracking kamera Iya. dan lain-lain, terus cek lokasi itu benar-benar pasti Ya. film 14 Dina luar biasa Dan ya. Iya, kita belajar banyak sih di film 14 Dina. Ya karena memang tadi kita harus memperjuangkan itu karena memang ada lebih nilai lebih ya. Iya, karena ada tujuannya. Karena hadiahnya lumayan sekali. lumayan. Daripada lomba-lomba yang lain ya. Oke. Lanjut. Jadi di film yang kedua ini selain tadi ada apa ya perasaan yang menegangkan di film itu, apalagi Mas Anton? Selain tadi teman-teman juga ketemu dengan banyak lagi. Ya, baik lagi kepada seni perannya Mas ya. Hmm. Karena ini film yang kedua, otomatis saya sudah mulai belajar di film yang pertama. Jadi sudah ada basic, oh ya ternyata buat meranin itu harus arahan dengan sutradara, apa maunya sutradara saya harus melakukan seperti itu gitu. Jadi sudah mulai ada gambaran nih Ya. buat acting di yang 14 Dina itu. Yang lebih susah itu yang memang benar-benar dari gimana sih kita meranin yang diinginkan sutradara dengan posisi seakan-akan bukan diri kita gitu loh. Jadi di seni peran itu ya bukan saya menggurui teman-teman ya, karena saya juga sebenarnya awam banget Ya, yang namanya sharing lah, sharing lah ya. Cuman kita belajar dari pengalaman kemarin itu, dari Mas Dika ngarahin seperti ini loh Ton, kamu perannya seperti ini, itu belajar bahwa buat menjadi seni peran di satu film itu kita belajar bukan menjadi diri kita di situ. Ya walaupun agak susah sih Mas. Iya. Kita menjadi orang yang bukan Diri kebiasaan kita. kita itu memang agak susah. Cuman yang orang-orang yang punya basic di seni peran ya kayaknya gampang-gampang saja gitu. Ya emang kayak gitu sih kalau kita pengen jadi aktor yang handal ya. Ketika kita disuruh jadi orang gila ya kita lihat orang gila gimana gerakannya, mimik wajahnya, cara berjalannya kan gitu. Kita harus observasi gitu loh. Observasi. Iyalah kayak gue. Ya mungkin kedepannya Mas ya, kedepannya juga harus belajar dari wawasan lebih luas lagi, peran-peran seperti apa yang memang harus diperankan. Ya karena memang yang kita lihat itu ODGJ di jalan-jalan itu mungkin salah satunya pendalaman karakter. Iya, Sedang pendalaman menjadi- karakter. Iya, biar lebih dalam lah. Iya lebih dalam. Gitu. Nah, tadi ada film yang kedua yaitu film 14 Dina yang ternyata saat kita daftarkan alhamdulillah lolos Di juara 2 ya. Iya, juara 2 Dinkes Dinas Kesehatan. Nah, nanti yang mau nonton filmnya silakan bisa ada di link. sudah diupload ya. Sudah diupload. Nah, nanti barangkali ada masukan bisa di situ ya Nan ya. Iya bisa di situ lah. Iya, ataupun ya silakan lah mau komentar apa aja di sana silakan. Iya, monggo. Selagi membangun kita sangat Kita sangat terbuka. Oke. Film pertama ada keliru. Ada keliru. Film kedua 14 Dina. 14 Dina. Film ketiga Film ketiga yang terakhir kemarin nih. yang terakhir Oh, nih yang baru-baru ini ya. terakhir. Udah anget lah ya. Iya, pengen anget. Anget Paham, masih anget. paham. Bikin walik lah. Iya. Mana Mas Anton? Itu film paham ya. Jadi kita pelajaran di situ tuh kita harus lebih adaptif dan benar-benar cepat buat nangkep apa yang dia mau, karena itu benar-benar dadak Mas. Iya. Saya dikabarin malam, besoknya harus ready acting. Gimana coba? Dan di situ juga
harus lawan mainnya itu anak-anak sama orang yang baru ketemu. Iya, Itu betul, adaptasinya menurutku sih memang kadang ada orang-orang yang adaptasinya gampang. Di situ juga saya belajar bahwa Iya. adaptasi di seni peran atau di produksi film itu memang perlu gitu. Perlu. Iya, perlu. Karena apalagi sama anak-anak ya, deh harus gini akhirnya pendalamannya beda ya. Ya pendalaman emang harus beda. ada chemistry lah. Iya. Biar ada chemistry gitu kan. Memang tadi yang betul lah Pak, yang tadi Mas Anton katakan, bukan hanya Mas Anton saja yang kebingungan, kita sebagai tim produksi juga saat itu termasuk Mas Dika juga kebingungan. Bingung. Iya. Ini mau ngapain? Karena aktor yang sudah kita pilih Iya. katanya mendadak nggak bisa. Iya, tidak bisa, ada halangan, ada ya sesuatu yang menghalangi lah. Tidak bisa Sedangkan syuting. film itu harus harus tag hari tag itu hari juga. itu dan 2 hari lagi harus dikirim. Iya. kan? Intinya kejar tayang lah ya. Dan alhamdulillah Masuk nominasi masuk dan juara nominasi lagi menjadi Best Picture Best terbaik. Best Picture terbaik. Apa kan tulisannya? Ya? Nah, wis bahas. Ya bukan yang salah. Kan video kemarin wis bahas. Oh, wis bahas. Wis ya. Iya. Nah, ini entah Mas Anton menyadari atau enggak, dari film ke film, Bimi itu selalu membuat judul film itu sangat apa sih, irit, unik. Sadar Inovatif. enggak? Iya sih. Lah sedikit tapi berkesan. Berkesan, bermakna. Dari keliru 14 dina sama paham. Hmm. Paham apa ya maksudnya? Iya, paham. Nah, iya gitu. Ya, Anda saja bingung apalagi saya. Makanya kalau kita nggak nontonnya nggak tahu alurnya ini maksudnya dari film Iya. paham ini apa ya nggak tahu ya. Mas. Tapi sebenarnya ya kalau memang yang memahami film paham ya, balik lagi setiap orang kan memiliki tingkatan pemahaman masing-masing. Iya. Ya, dari film yang pertama ada keliru, film kedua ada 14 dina, film ketiga ada paham. Memang dari Mas Dika sendiri memang pengen membuat setiap film yang ada di produksi ini itu filosofis sih, bahasanya filosofis, Mas. Jadi Ada makna. ada makna. Oh, ada makna. Ya. Maknanya apa? Terserah bang tidak. Ya, intinya dari situ memang produksi movie pengennya ya bahasanya orang neko-neko, berbahasa kabeh. Keliru bahasa Brebes. Bahasa Brebes. 14 dina, 14 dina. kemudian paham. Nah, itu semuanya memang berbahasa berpesan. Walaupun memang ada beberapa film juga tetap di belakang saat tag juga bahasa Indonesianya juga banyak. Gitu. Ya, tadi ada film yang pertama ada sudah membahas ada film Keliru, kemudian film 14 Dina, 14 Dina, ada film Paham, Yang nama-namanya ya yang nama-namanya dari sangat produsen. singkat. Mungkin dari semua film itu Mas Anton bisa ditarik kesimpulan atau ada apa sih pesan gitu untuk teman-teman yang mungkin senang film kemudian masih belum apa ya belum bergerak, senang sebenarnya film, cuma harus kemana ataupun harus ngapain, apa Mas Anton? Iya. Ada nggak? Pesan-pesannya bahwa kita sebagai orang yang ada di peran di dalam film ya Mas ya, kita mencoba untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara melalui kita sebagai pemeran di dalam film itu, agar sampaian pesan itu bisa tersampaikan oleh orang-orang yang menonton film itu. Itu. Ya. Ini lagi goyang kali. Jadi nggak besok kayak Apa sih saudara. dibuat latak balik lagi kopi tuh nih. Ya lanjut. Jadi enggak apa? Ulangi lagi nih. Iya serba apa? Cuy lah. Ya, Ya, saya cuy lah. dari fokusnya mana sini? Yang bikin biar orang ngerti kono apa. Ya, pesannya kita mencoba untuk menyampaikan apa yang sutradara itu ingin pesankan melalui kita sebagai pemeran untuk bisa disampaikan melalui tayangan di sebuah film Iya. yang untuk bisa diterima oleh penonton. Masyarakat. Ya, semoga sih film-film yang sudah dibuat, yang sudah ditayangkan di channel YouTube-nya kita itu juga bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang bisa menonton. Amin. 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 Ya gitu sih. Harapan saya juga ingin berkembang lagi Mas Ya. di seni peran, walaupun kadang
mimik wajah itu kadang flat. Cuman pengen nyoba di film-film yang ada tantangannya gitu ya. Tuh. Lebih ekspresif ya. Lebih ekspresif lagi biar lebih digali lagi sebenarnya saya ini bisa nggak sih buat peran seperti ini seperti ini. Iya insya Allah ya ada spoiler lah, nanti ada film action insya Allah. Ya, insya Allah ya. Amin, amin. Ditunggu saja. Kalau ada actionnya. Ano, action. Iya kan ya. Cut. Iya. Oke, nggak terasa, tidak terasa. Iya, Udah udah. ngobrolnya wis suwe. Gak ada laka jam. Laka jamnya dah. Wis pirang Ya. jam ini? Mbuh, Wis jam 30 menit. ya. Oke, mungkin untuk sesi kali ini ya atau video kali ini sementara tercukupkan Mas Anton. Oh, nanti mungkin kita kita dulu dong. apa? Buat teman-teman. Oh iya iya, ini ada jangan enggak nih? Iya, Untuk diajak. dari Mas Anton, mau ke Mas Anton. Oh iya. Yo. Buat teman-teman semuanya yang menonton video ini, kita video di Ngopi bersama BIM. Buat kalian yang pengen tertarik bersama kami di seni peran ataupun produksi film ataupun produksi-produksi yang kaitannya sama film. Iya. Ya, kalian boleh ikut bersama kita. Ini gratis dan yang penting ada niatan buat belajar. Ya, Kami akan terbuka buat menerima kalian semua. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk bisa produksi dan lebih baik lagi di Brebes. Betul. Ya barangkali ada aktor Brebes yang sudah tenar di nasional, mungkin barangkali bisa datang atau mungkin Kita Zoom hubungi. lewat Zoom Iya. hubungi untuk ya sharing ilmu Berbagi yang ilmu ya, sudah berbagi ilmu. didapat di Kancah-kancah yang lebih tertinggi Tertinggi, daripada gitu. lokalan. Nah, jadi intinya dari Blues Indie Movie terbuka lebar untuk siapapun yang ingin bergabung selagi memang niatnya untuk mengembangkan potensi diri masing-masing, ya kan, sharing bareng, bareng-bareng ngobrol. Ya, intinya apa? Ngopi. Oke, Mas Anton, terima Oke. kasih untuk Sama-sama. hari ini. Selalu semangat untuk berkarya. Insya Allah semua. Terus selalu sehat ya karena ini pandemi belum selesai. Ya, oke. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan barangkali pengen gabung di lokasi ini, kita pengen ngobrol-ngobrol. Tepatnya ada di mana dan lokasinya? di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Iya, ditulis ya editor. RT 1 RW 1. RT 1 RW 1. Mantap. Di studio 2. Ya. Oke, cukup ya? Ya, cukup. Terima kasih Mas Anton. Ya, Kita sama-sama. ketemu di sesi yang lain. Saya tutup dengan salam BIM. Salam BIM. Salam dan